Perbedaan agama menjadi sebab penindasan. Perbedaan dalam segala aspek kehidupan, terutama pada aktivitas keseharian manusia, merupakan sebuah keniscayaan. Adanya perbedaan agama, budaya, suku, dan lain sebagainya menjadikan kehidupan ini beragam dalam suasana yang begitu menarik. Namun di sisi lain, suatu perbedaan dapat menjadi sebab konflik, pergesekan, kekerasan, dan bahkan penindasan. Jika dilihat dari segi risikonya, perbedaan agamalah yang menjadi risiko terbesar terhadap terjadinya konflik pergesekan. Perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan etnis dan agama merupakan masalah yang sangat peka dan mudah menyulut konflik-konflik terbuka. Bahkan dapat menyebabkan intensitas kekerasan yang tinggi dan menelan banyak korban jiwa. Seperti halnya konflik yang terjadi di negara Myanmar antara agama Islam dan Buddha yang berdampak jangka panjang bagi etnis Rohingya yang beragama Islam. Mengenai peristiwa penindasan terhadap Muslim di Rohingya tahun 2016-2017, yang mana adalah tindakan kekerasan militer oleh angkatan bersenjata dan kepolisian Myanmar terhadap Muslim Rohingya. Sebenarnya penindasan terhadap etnis Muslim Rohingya oleh pasukan pemerintah Myanmar adalah duka mendalam yang tak kunjung selesai sejak lama. Egoisme pemerintah Myanmar yang tidak mengakui adanya etnis Rohingya di Myanmar membuat adanya pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Muslim Rohingya. Tidak hanya pemerintah negara tersebut yang mengintimidasi mereka, tetapi juga junta militer pun menggembar-gemborkan gerakan anti-Islam di kalangan masyarakat Buddha Rakhine dan penduduk Burma sebagai bagian dari kampanye memusuhi Muslim Rohingya. Tindakan kekerasan terus berlanjut, korban semakin meningkat, penangkapan sewenang-wenang, pembunuhan di luar hukum, pemerkosaan berkelompok, kebrutalan terhadap warga, dan terjadi penjarahan. Menurut laporan Ontario International Development Agency (OIDA), sejak 25 Agustus 2017, hampir 24.000 Muslim Rohingya dibunuh oleh pasukan negara Myanmar. Lebih dari 34.000 Rohingya juga dibakar, sementara lebih dari 114.000 lainnya disiksa. Bukan masalah suku, agama, atau ras yang membuat kita harus menaruh perhatian pada masalah ini. Namun, karena adanya pembantaian yang mengancam kehidupan umat manusia di suatu wilayah, sementara kehidupan merupakan hak asasi setiap manusia yang terlahir ke dunia ini, mengapa peristiwa ini layak mendapat perhatian kita? Dalam hal ini, mesti diberikan pemahaman atau upaya pencegahan agar perilaku ekstrem tersebut dapat terhindari dan tidak terjadi lagi. Pada hakikatnya, manusia ingin hidup secara berdampingan dengan damai, tanpa membedakan apapun. Maka kita harus memahami tentang pentingnya penghormatan terhadap ajaran atau agama yang dianut orang lain. Sebagai seorang Muslim, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, harus bisa menjadi pemberi keselamatan, senantiasa menciptakan kerukunan, dan memberi rasa aman kepada orang lain, atau yang disebut dengan toleran. Kita harus bersikap toleransi dalam kehidupan di masyarakat, khususnya dalam beragama. Juga dalam upaya pencegahan lainnya, bagi pemerintah dalam suatu negara mesti menerapkan dengan tegas dan baik prinsip penghormatan dan pengakuan terhadap perbedaan dalam beragama. Dalam hal ini, fikih siasa hadir dalam upaya pencegahan tindakan kekerasan. Fikih siasa yang dikenal pula dengan istilah siasa syariah adalah perbuatan yang membawa umat manusia lebih dekat kemaslahatan, kesejahteraan, dan lebih jauh menghindari mafsadah, keburukan, kemerosotan. Dan dengan siasa syariah dapat mengatur hubungan baik antara para pemerintah atau aparat negara dengan rakyat-rakyatnya, juga serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.